Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang teknik parafrase dan manajemen referensi. Jadi dalam menulis teori atau mengutip pendapat dari orang lain, kita memerlukan teknik parafrase supaya tulisan kita tidak dianggap plagiat walaupun sudah menyertakan referensi. Kemudian manajemen referensi ini akan mempermudah kita dalam mengatur sitasi atau kutipan-kutipan yang kita muat di dalam penulisan kita. Baiklah, langsung saja kita mengenal parafrase terlebih dahulu. Parafrase adalah menyampaikan suatu gagasan dengan bahasa yang berbeda namun tidak menyimpang dari konsep aslinya. Jadi kita mereproduksi ulang pendapat orang lain, namun poin-poin inti dari pendapat tersebut tetap ada. Tujuan parafrase ini adalah mengurangi plagiarisme. Ini bisa kawan-kawan lihat di dalam slide ini. Ini adalah salah satu hasil dari cek plagiarisme melalui Turnitin. Jadi di sini walaupun penulis mencantumkan sumber, namun tetap dianggap plagiat sampai 76% plagiatnya. Karena apa? Karena kopas tulisan yang ia cantumkan di dalam karya ilmiahnya itu berasal dari tulisan orang lain tanpa ada perubahan sedikit pun. Perguruan tinggi biasanya ada menentukan batas-batas toleransi plagiarisme ini, kira-kira antara 25 sampai 35% ya. Kalau di dalam contoh ini sudah 76%. Jadi 76% dari tulisan yang ia buat itu berasal dari tulisan orang lain. Nah, ini namanya plagiat, mengambil punya orang lain. Dan plagiat itu sesuatu yang tercela dalam karya ilmiah karena dianggap pencurian terhadap karya orang lain. Bagaimana caranya agar tulisan yang kita buat itu terhindar dari plagiarisme? Di sini ada beberapa tips. Yang pertama, kawan harus membaca satu paragraf sampai memahami maknanya. Jadi paragraf itu kawan baca berulang-ulang sekali, 2 kali, atau 3 kali sampai kawan-kawan memahami maknanya. Ini untuk tahap-tahap pertama ya. Kalau kawan-kawan sudah terbiasa melakukan parafrase, mungkin sekali baca sudah bisa mengubah paragraf ini menjadi bentuk paragraf yang lain tanpa menghilangkan poin-poin inti dari paragraf tersebut. Kemudian yang kedua, kawan-kawan harus membuat catatan poin-poin penting yang disampaikan di dalam paragraf. Kemudian yang ketiga, tuliskan kembali paragraf dengan memuat poin-poin penting dengan bahasa kita sendiri. Jadi kita harus singkirkan dahulu paragraf yang kita baca tadi. Misalnya kita membaca dari buku atau dari artikel orang, kita singkirkan. Kita tulis ulang paragrafnya tanpa menghilangkan poin-poin penting yang ada. Ada beberapa tips yang biasa dilakukan untuk membuat paragraf baru ya, yang berbeda dengan paragraf atau naskah aslinya. Yang pertama, kita bisa memulai kalimat pertama pada poin yang berbeda dari kalimat asli. Nanti kita contohkan ya. Kemudian kita menggunakan sinonim atau kata-kata yang artinya sama. Jadi kalau ada di suatu paragraf sebuah kata yang memiliki sinonim, maka kita pakai sinonimnya. Kemudian kita mengubah struktur kalimat, misalnya dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kemudian kita bisa memisahkan informasi menjadi beberapa kalimat ya. Dalam satu paragraf itu misalnya ada memuat 2 atau sampai 3 pokok informasi. Kita pisahkan informasi-informasi tersebut menjadi beberapa kalimat. Baiklah, akan kita contohkan. Ini naskah asli. Di sini tertulis, menurut Di Serio, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Kita awali dengan mencatat poin-poin penting ya. Yang pertama, motivasi belajar. Itu poin pentingnya. Yang kedua, melakukan segala kegiatan belajar. Yang ketiga, ada dorongan. Yang keempat, untuk mencapai hasil belajar. Jadi 4 poin penting ini tidak boleh hilang.
ketika kita menuliskan ulang paragraf baru. Nah, ini contoh naskah parafrasenya. Kita bisa memulai dari poin yang berbeda. Di sini kan dimulai dari motivasi. Kemudian motivasi ini diterjemahkan menjadi kecenderungan siswa melakukan segala kegiatan belajar. Nah, kita mulai dari terjemah dari motivasi itu. Nah, kemudian kita simpulkan motivasi adalah. Nah, begitu caranya ya. Artinya memulai paragraf dari titik atau poin yang berbeda dari naskah asli. Di sini kita memulai dari agar mencapai prestasi belajar dengan maksimal, seseorang siswa harus memiliki dorongan untuk menjalani aktivitas dalam proses belajar. Kemudian proses belajar ini bisa kita tambahkan keterangan-keterangannya untuk memperpanjang atau memperjelas kalimat. Dan akhirnya kita simpulkan bahwa dorongan inilah yang dinamakan dengan motivasi. Nah, ini caranya melakukan parafrase ya. Ini otomatis tidak akan terdeteksi oleh alat cek plagiarisme karena paragraf yang kita buat ini adalah paragraf yang berbeda dari naskah asli. Cara kerja aplikasi plagiarisme itu mendeteksi urutan kata. Jadi apabila ada 3 atau 4 kata dalam urutan yang sama, maka akan dianggap plagiat. Jadi kawan-kawan bisa praktekkan ini sebanyak mungkin ya, agar lebih terbiasa dan lebih lihai untuk melakukan parafrase. Jangan terbiasa kopas langsung dari sumbernya, apalagi dari internet.